Begini ya, saya selalu melihat dari peraturan yang berlaku untuk semua. Jadi kalau tanggapan-tanggapan demikian, saya kira itu gorekan-gorekan politik untuk menjatuhkan lawan atau melemahkan lawan. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, saya pernah mendengar di acaranya ILC, ada seorang profesor itu dia berkata begini, wakil presiden itu sebenarnya person yang tidak ada kerjaan. Dia tidak berbuat apa-apa. Coba lihat dalam sejarah ketatanegaraan kita, apakah ada keputusan wakil presiden? Kan tidak pernah ada. Yang ada adalah keputusan presiden. Itu saja bukti bahwa wakil presiden itu sebenarnya ya identik dengan presidennya. Jadi kalau yang berdebat dalam diskusi debat adalah presiden, ya bisa juga diterima kalau nanti wakil presiden juga berdebat, bahannya paling tidak sama juga dengan presiden. Jadi kalau itu dihapus, bukan karena alasan ada yang tidak bisa berpidato atau kurang ilmunya dari wakil presiden, itu bukan itu alasannya menurut saya. Alasan ilmiahnya adalah Wapres itu dia cespleng atau plek dengan presiden. Dia ban reserve terhadap ban utama. Jadi apa yang dikatakan oleh presiden ya sudah cukuplah demikian. Apanya lagi porsi bagi wakil presiden. Toh nanti kalau di kemudian hari terjadi sesuatu yang fatal pada presiden, dia pasti sama dengan pemikiran presiden. Dia akan tampil menjadi presiden. Jadi apa salahnya kalau tidak perlu buang-buang waktu untuk debat wakil presiden. Tetapi yang rugi kan masyarakat. Masyarakat sebenarnya sangat ingin melihat kompetensi dari wakil presidennya ini. Dia ingin melihat bagaimana wakil presiden ketika presidennya berhalangan tetap. Makanya pada debat sebelumnya capres itu ada sesi khusus di mana cawapres ada sesi khusus di mana capresnya tidak hadir. Iya, tidak semua juga masyarakat seperti yang dikatakan oleh Pak Ari itu berpikir begitu. Tidak semua juga masyarakat kecewa dengan tidak ada debat wakil presiden. Kalau saya Saya seperti pikir itu, itu juga, kalau saya ya, berpikiran seperti itu, cawapres juga harus diuji. iya, Seperti sebelumnya, karena ini bukan hal yang baru. ya sekarang kan dirombak itu menjadi hal yang baru sekarang. Jadi tidak berarti mempersalahkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Tidak, ini kan perubahan. Jadi di sisi lain, kalau kita misalnya berpendapat bahwa itu tetap harus dilakukan, ya kenapa wakil Anda tidak bisa menggolkan untuk membatalkan itu bahwa harus tetap ada debat wakil presiden? Nah, buktinya kan di dalam kalangan pengambil keputusan mereka memutuskan tidak perlu nih debat wakil presiden karena pertimbangannya sama saja. Apa yang diucapkan oleh presiden tentu tidak akan jauh berbeda, bahkan sama dengan kalau diucapkan oleh wakil presiden. Kemampuan dua itu boleh dibilang sama. Mengapa dia menjadi wakil presiden? Karena dia bisa menjadi presiden sesuai dengan kemampuan presidennya. Dan untuk apa diuji lagi? Kalau Itu pemikiran logika saya. para cawapres terutama Pak Caimin dengan Pak Mahfud, ya kalau Caiminnya kaget waktu mendengar kabar bahwa tidak ada debat khusus yang dihadiri oleh cawapres, ya Caimin sangat menyayangkan keputusan itu. Begitu juga dengan Pak Mahfud Ya, juga. oh ya. Tapi kita melihat dari sisi lain. Saya melihat dari sisi lainnya begini. Yang nanti tampil itu kan ada ilmuwan, ada profesor. Ya, ada juga ilmuwan tapi lebih banyak di politik praktis, yaitu Pak Caimin. Dan ketiga ada di politisi, ya dianggap masih muda dan dipandang oleh sebagian besar orang bahwa dia kurang ilmunya, tidak sama seperti Caimin dan Mahfud. Nah, kita jangan sampai lupa di situ ada ego karena merasa usia lebih tua dan berpengalaman dalam berbangsa dan bernegara. Ada ego tinggi. Dengan ego itu bisa mengabaikan kemampuan generasi muda yang mungkin saja bisa lebih jauh daripada yang tua. Dan ingat, sekarang generasi milenial, Gibran ini produk generasi milenial. Dan dia juga masuk dalam generasi Z seperti sekarang yang serba digitalisasi. Ya, satu pertimbangan etis. Kalau terjadi perdebatan, itu bisa saling mempermalukan. Kemampuan seorang
generasi milenial, generasi Z, bagaimana dia berargumentasi melihat situasi dan kondisi itu bisa mempermalukan yang tua yang jadul dalam soal teknologi. Demikian pula sebaliknya, dengan ilmu yang dimiliki oleh Pak Mahfud dan Caimin bisa mempermalukan Pak Pres Gibran yang jauh lebih muda, yang mungkin menurut mereka ilmunya kurang. Jadi dua-dua punya kelebihan, dua kekurangan. Saya pikir secara etis, kalau keputusannya tidak perlu debat capres hanya karena alasan itu, ya bisa diterima. Tetapi alasan utama seperti saya katakan tadi adalah alasan bahwa Wapres itu dia sama dengan presiden, kemampuannya sama dengan presiden, makanya dia menjadi wakil presiden. Jadi kalau terjadi sesuatu pada presiden, berhalangan tetap nantinya, maka dia bisa tampil dan tidak usah diragukan. Tidak perlu diuji juga di dalam debat, karena ada pandangan bahwa dengan dia dipilih menjadi wakil presiden, maka kemampuannya sama dengan presiden. Demikian. Kalau saya di posisi Gibran, maka saya akan memprotes keputusan KPU itu untuk menghilangkan debat cawapres. Karena di saat debat khusus cawapres itu, disitulah saya sebagai Gibran akan menunjukkan kemampuan saya kepada orang, di mana selama ini saya dianggap remeh. Maka dengan adanya ruang khusus untuk cawapres, ya maka saya bisa mengklarifikasi atau menunjukkan kemampuan saya itu. Itu kalau saya di posisi Gibran, saya tidak terima dengan keputusan KPU. Ya, anak muda itu mau berdialog itu biasa. Tapi kalau hanya mendiamkan saja mengikuti, disinilah kita penuh tanda tanya. Ya, tapi ingat, Gibran maupun Prabowo atau Ganjar bersama Mahfud atau Anies dan Caimin, mereka tidak tampil perseorangan pribadi di forum seperti ini sekarang. Mereka tampil karena memang didukung oleh staf atau para ahli di belakang mereka. Jadi tidak bisa protes seorang diri, seorang Gibran. Dia mengatakan, ya saya tidak mau. Tidak bisa dia bersuara begitu. Dia harus berkonsultasi dulu dengan semuanya, baru dia bisa berbicara. Itu baru namanya seorang pemimpin. Kalau kesan pribadi seperti Pak Ari bilang tadi, ya kalau saya Gibran, saya tidak. Itu akan menunjukkan otoriternya seorang pribadi di dalam kekuasaan. Tidak bisa kondisi begitu. Tidak bisa. Bolehlah di kalangan umum bisa berkata demikian, itu sah-sah saja. Tetapi secara lembaga, misalnya lembaga calon presiden sekarang, apa yang dikatakan oleh capres atau bapres tentu berdasarkan visi misi yang dimiliki oleh satu kelompok pengusung dia. Tidak bisa tampil seorang diri mengatakan menolak atau setuju. Demikian. Dan sebagai masyarakat, misalnya di KPU, sebagai masyarakat juga, ya kita menunggu, terutama Gibran ini seperti apa kemampuannya. Justru di saat debat khusus cawapres nanti, kalau ini dihilangkan juga, ya, yang rugi juga sebagai masyarakat kita ini. Kita tidak melihat. Ya, kalau sekedar hanya untuk melihat ya Pak Arya, kalau bukan di forum kenegaraan seperti sekarang, ya coba lihatlah dia waktu dia debat saat wali kota. Ya ada yang mengatakan bahwa ya waktu wali kota itu kan ruang lingkupnya kan kota Madia, ya wali kota. Ini sekarang urusan negara, bagaimana dia debat. Tetapi menurut saya itu hanya ruang yang berbeda. Bobot debatnya akan sama. Jadi kalau mau melihat bagaimana Gibran debat bersama dengan pesaingnya, itu bisa dilihat pada waktu dia debat wali kota di Solo. Itu ada jejak digitalnya, bisa kita download dan kita bisa nonton. Dan sepanjang yang saya lihat ya, dan banyak orang melihat bahwa dia tampil sangat prima pada waktu debat itu. Ya ada beberapa kelemahannya juga. Ada lemah, ada lebihnya. Nah kalau sekarang misalnya itu juga di dalam debat wakil presiden, bisa saja, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena ya itu dimungkinkan. Bila mana KPU mengatakan saya daripada membuang biaya untuk itu dan lain sebagainya, lebih baik calon presidennya saja yang berdebat, lalu disetujui, disepakati, no problem. Bahwa ada yang tidak puas dengan keputusan itu, ya biasalah.